Oke, selanjutnya kita akan mulai menggambar denah rumah. Tapi sebelum kita menggambar sesuatu, pastikan kita membagi layer-layernya dan membuat layernya. Layer apa sih? Layer itu? Layer itu fungsinya untuk mengkelompokkan garis-garis atau objek di AutoCAD sesuai yang kita inginkan. Jadi seumpamanya kita menggambar garis dinding, kita kelompokkan sendiri. Kita menggambar arsiran, kita kelompokkan arsiran itu sendiri. Fungsinya dalam menggambar dalam skala besar, nanti kalian pasti adanya revisi atau penggambaran ulang. Nah, seumpamanya kalian mengelompokkan dengan baik dan benar dalam sistem pengeditan itu nanti lebih enak, karena seumpamanya kita mau mengedit dindingnya saja, kita bisa aktifkan layer dindingnya dan edit hanya garis dinding-dindingnya. Pertama, untuk membuat layer kita klik dulu layer dengan shortcut LA, enter. Nah, selanjutnya di sini kita ditampilkan, kalau di sini aku sudah buat beberapa layer baru. Kalau untuk membuat layer baru bisa dengan shortcut Alt plus N atau klik yang ini yang ada seperti cahaya matahari ini, Ctrl Alt N. Nah, di sini ada layer baru. Mungkin aku tambahkan layer tanah. Nah, di sini kenapa aku buat lebih dari suatu layer? Jadi dalam penggunaannya juga berbeda-beda kemungkinan. Mungkin seumpamanya layer tanah 1 aku buat untuk garis tanah asli, jadi garisnya lebih tebal, mungkin 0,3. Kita warnain coklat tua. Terus kalau tanah 2 mungkin kita bisa menggunakan saat tanah galian, jadi lebih tipis, jadi bisa membedakan mana itu tanah asli dan tanah galian. Nah, di sini aku mau jelasin dulu suatu gambar itu kemungkinan dibedakan menjadi 3 atau 4 kalau menurutku sendiri. Yang pertama, garis gambar itu garis utama dalam satu gambar. Biasanya garis gambar itu ketebalannya dari 0,2 sampai 0,3. Contoh garis gambar itu kayak garis dinding, terus garis kayu atau garis tanah, itu namanya garis gambar. Nah, selanjutnya ada namanya arsiran, garis arsiran. Nah, arsiran itu pasti menggunakan ketebalan garis yang paling kecil. Makanya di sini aku menggunakan 0,05. Nah, kalau selanjutnya yaitu dimensi. Di sini aku menggunakan ketebalan 0,12. Mungkin bisa 0,09. Tapi terkadang beberapa orang menggunakan ketebalan arsiran dan dimensi itu sama. Tapi kalau menurutku, kalau seumpamanya kenapa dimensi itu lebih tebal, fungsinya adalah seperti ini. Garis dimensi itu sendiri kalau di tempatku mencakup dimensi dan texting. Jadi kalau kita print dengan ketebalan yang berbeda,
tulisan bakal lebih terlihat. Berbeda kalau seumpamanya layer dimensi atau teks itu sama dengan arsiran, pasti sulit terbaca karena garisnya ketebalannya hampir sama dengan, bahkan sama dengan arsiran itu sendiri, jadi malah sulit terbaca. Nah, terus kenapa di sini ada banyak sekali layer? Jadi sebagai contoh mungkin arsiran. Arsiran di sini ada 1, 2, 3. Tapi di arsiran sini ketebalannya sama semua. Fungsinya di sini untuk membedakan penggunaannya. Di sini kemungkinan nanti aku menggunakan arsiran 1 untuk arsiran struktur. Contohnya mungkin nanti arsiran dinding ini, arsiran kolom, dan mungkin nanti arsiran kayu. Nanti kalau di pondasi ada pasir, ada keramik, ada batu-batu, itu aku bakal gunain arsiran 1. Kalau arsiran 2 mungkin aku pakai untuk vegetasi seperti kayak rumput, terus pohon-pohon kayak gini. Terus kalau arsiran 3 mungkinan nanti aku pakai untuk gambar-gambar tampak yang menampakkan arsitekturalnya. Mungkin nanti ada dinding yang punya tekstur batu alam, aku pakai arsiran 3. Fungsinya apa sih? Kenapa nggak jadi 1? Nah, di proses editing nanti pasti kalian akan merasakan fungsinya ini. Jadi kalau sekarang mungkin aku jelasinnya agak susah pasti, tapi nanti kalau kalian praktekin terus ada revisi dalam kerjaan atau dari dosen, pasti enak. Kalian tinggal nyalain aja layer yang bakal kalian edit, jadi lebih enak, tidak menselect layer yang tidak perlu kalian edit. Nah, kalau selanjutnya ada dinding. Kenapa kalau dinding ketebalannya berbeda, ada yang 0,2 sama ada yang 0,13. Di dalam dinding kan ada 2 garis, yaitu garis terluar, garis sajian, sama garis dalam itu garis batanya. Di sini aku buat 2, fungsinya untuk 2 garis tersebut. Jadi garis 1, dinding 1 yang ketebalan 0,2 kita pakai untuk garis yang luar. Nah, kalau untuk yang garis dinding 2 itu nanti untuk garis dalam, yaitu untuk garis batanya, jadi lebih tipis. Kenapa enggak sama aja? Sebenarnya bisa aja, cuma kalau printernya tidak terlalu peka dengan garisnya itu nanti takut dalam hasilnya kurang peka, kurang bagus. Itu takutnya kalau bahasa Jawanya itu jebebek, jadi terlalu tebel di situ, jadi hasilnya kurang baik atau kurang rapi. Kalau di tanah juga aku jelasin tadi sama, jadi untuk membedakan ada yang tanah asli sama tanah galian, jadi bisa lebih hasilnya lebih bagus untuk dibaca. Dan terakhir ada garis potong, di mana garis potong itu bakal menggunakan ketebalan garis paling tebal. Fungsinya biar dia lebih terbaca juga, sama fungsinya kayak dimensi tadi, jadi membedakan mana garis dimensi sama mana garis potong. Jadi saat preview gini kita baca, garis tertebal itu nanti adalah garis potong. Jadi seperti itu.
Jadi mungkin itu untuk layering, membuat layer. Selanjutnya kita bakal praktekin membuat denah suatu rumah sederhana.